Fauzan dengan NIM 25021020006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa materi yang berjudul biaya produksi. Pendahuluannya, biaya produksi merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi dan harus manajemen operasional setiap perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar, harus memahami struktur biaya untuk menentukan strategi harga, mengukur efisiensi, serta memaksimalkan keuntungan. Dengan mengenali jenis-jenis biaya serta bagaimana biaya berubah seiring tingkat produksi, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait penggunaan sumber daya. Pembahasan ini akan menjelaskan konsep biaya produksi, jenis-jenisnya, berhubungan biaya dengan output, serta contoh kasus nyata untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang digunakan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakup biaya eksplisit seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, dan pembayaran listrik. Selain itu, terdapat biaya implisit seperti biaya peluang penggunaan aset perusahaan. Biaya produksi juga menjadi dasar dalam menentukan harga pokok produksi atau yang disebut biasanya HPP. Analisis laba rugi, evaluasi efisiensi lini produksi, serta perencanaan kapasitas jangka panjang. Dalam ilmu ekonomi, biaya produksi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan pengorbanan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas produksi. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu nomor 1, biaya tetap atau fixed cost, tidak berubah meskipun outputnya berubah. Contohnya sewa bangunan, gaji pegawai tetap, serta asuransi pabrik, dan dipengaruhi oleh keputusan manajerial jangka panjang. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, berubah sesuai banyaknya barang yang diproduksi. Contohnya bahan baku, upah lembur, dan juga biaya kemasan, menjadi faktor kunci dalam efisiensi jangka pendek. Yang ketiga, biaya semi variabel, yang terdiri dari atas komponen tetap plus variabel. Contohnya listrik atau tarif dasar plus penggunaan telepon dan pemeliharaan mesin. Yang terakhir atau yang keempat, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah yang berhubungan langsung dengan produksi atau bahan baku, dan biaya tidak langsung merupakan penunjang produksi atau keamanan dan kebersihan. Pengelompokan ini memudahkan perusahaan menghitung HPP dan mengendalikan arus keuangan. Selanjutnya, biaya tetap fixed atau fixed cost. Di sini biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun perubahan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Karakteristik pembiayaan tetap mencakup bersifat jangka panjang dan tidak dapat diubah secara cepat. Kedua, tidak terpengaruhi oleh fluktuasi permintaan jangka pendek. Dan yang ketiga, menentukan besarnya modal minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contoh lebih detail, sewa pabrik tetap harus dibayar meskipun produksi sedang menurun.
Yang kedua, penyusutan mesin dihitung berdasarkan umur ekonomis, bukan besar produksi. Ketika produksi meningkat, biaya tetap per unit akan menurun karena terbagi ke lebih banyak produk. Ini membantu perusahaan mencapai economies of scale. Selanjutnya, biaya variabel atau variable cost. Biaya variable cost berubah mengikuti jumlah output yang diproduksi. Karakteristiknya yang pertama sangat dipengaruhi oleh volume produksi, yang kedua lebih fleksibel dibanding biaya tetap, yang ketiga dapat dikendalikan melalui efisiensi penggunaan bahan baku. Contoh biaya variabel yaitu tepung roti, gula, telur untuk pabrik roti. Yang kedua, upah pekerja borongan yang dihitung per unit. Yang ketiga, biaya bahan kimia atau energi untuk proses produksi. Yang selanjutnya, perusahaan dapat menurunkan biaya variabel melalui negosiasi harga bahan baku, peningkatan efisiensi lini produksi, dan yang ketiga, pembelian jumlah besar atau bulk purchase. Selanjutnya, total cost, average cost, marginal cost. Total cost atau TC mencakup seluruh biaya tetap dan variabel. TC memberikan gambaran beban finansial perusahaan dalam proses produksi. Variable cost atau AC membantu melalui biaya per unit sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual minimum untuk mendapatkan keuangan. Dan yang ketiga, marginal cost atau MC merupakan biaya tambahan ketika perusahaan menambah satu unit produksi. MC menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan produksi. Konsep lanjutan, ketika MC di bawah AC akan menurun. Ketika MC di atas AC akan meningkat. Dan perusahaan mencapai efisiensi maksimum ketika harga sama dengan MC. Selanjutnya, hubungan produksi dan biaya. Hubungan antara produksi dan biaya sangat dipengaruhi hukum diminishing returns. Tahap 1 yaitu increasing returns. Penambahan input meningkatnya output secara signifikan. Selanjutnya, biaya rata-rata menurun. Tahap 2, diminishing returns. Output masih bertambah, tetapi tidak sebesar sebelumnya, dan biaya marginal meningkat. Tahap 3, negative returns. Penambahan input justru menurunkan output. Perusahaan harus mengenali taktik optimal agar tidak membuang biaya untuk input yang tidak memberikan tambahan output signifikan. Hubungan ini jelas untuk kurva AC dan MC yang bersifat U. Kesimpulannya, biaya produksi merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan operasional perusahaan. Dengan memahami biaya tetap, variabel, dan marginal, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, menentukan harga yang tepat, dan memaksimalkan keuntungan. Hukum diminishing returns menunjukkan bahwa penambahan input tidak selalu dihasilkan output yang lebih besar, sehingga perusahaan perlu berhari-hari dalam memperluas kapasitas produksi. Studi kasus di dunia nyata memberikan bahwa manajemen biaya sangat menentukan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Dengan pengelolaan biaya yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing pasar. Referensi saya dari ini. Selanjutnya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.